Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di konten aku kali ini masih seputar dengan road trip. Untuk tahun 2022 ini kita masih memilih tujuan yang sama, yaitu ke Lombok dan Bali. Tapi untuk road trip kali ini kita memulai penyeberangan itu dari kota Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak, dan menuju langsung ke Lombok dengan menggunakan kapal Kirana 7. Kalau menurut review dari para youtuber di YouTube, aku lihat sih itu kapal terbaik ya, kapal dengan nuansa wisata juga, jadi cukup recommended dan aku juga penasaran banget, gak sabar mau naik ke sana. Kalau untuk persiapannya sendiri, aku rasa tahun ini lebih mateng, jadi tahu gitu mana yang harus dibawa dan enggak yang harus dibawa. Karena menurut pengalaman yang tahun lalu itu kan kita menggunakan mobil Nissan Juke ya. Nissan Juke itu kan kecil, bagasinya kecil, jadi untuk persiapan apa yang dibawanya itu aku mesti maksimalkan bagaimana caranya untuk barang-barang dengan maksimal mungkin bisa masuk ke dalam bagasi mobil itu. Nah, dari situ aku bisa belajar untuk tahun ini. Jadi bagaimana caranya packing barang-barang lebih ringkas tapi muatannya tuh maksimal. Karena alhamdulillah tahun ini kita menggunakan mobil Toyota Innova tipe V tahun 2012. Jadi memang bagasinya lumayan luas juga dan banyak space juga yang nyaman yang aku buat, nanti aku kasih lihat sini ya. Oke, jadi ini kondisi bagasi mobil kita yang akan kita gunakan untuk perjalanan road trip nanti ke Lombok dan Bali. Nah, super lega banget kan? Jadi di sini aku buat space untuk anak-anak rebahan, tiduran, ada bantal, ada guling. Jadi anak-anak bisa selonjoran kayak gini. Enak banget, lega banget. Dan di sini juga masih bisa muat untuk semua barang-barang yang kita akan angkut ke dalam ke perjalanan nanti kita ke Bali. Di sini aku bawa susu untuk stok kita selama 14 hari ke depan. Jadi kalau misalkan beli di perjalanan itu kan kadang lumayan harganya ya, bedanya ya maklum lah mama. Jadi aku beli di sini. Ini stok untuk 14 hari ke depan, susu udah aman. Jadi nggak mesti beli-beli lagi, paling nanti beli kayak jajan-jajanan aja gitu di jalan sambil ngelurusin pinggang. Dan ada aqua juga. Udah masuk semuanya, udah aku bawa 2 koper, 1 tas besar, bantal, guling, selimut, pokoknya masuk semua. Nah, kalau tas ini aku bawa karena memang untuk persiapan kalau misalkan nanti kita mau nyebrang ke Gili Trawangan atau mau nyebrang ke Nusa Penida, kan itu kayaknya ribet banget ya kalau bawa koper gitu. Makanya aku bawa tas ini untuk misalnya nanti jadwal aku ada penyeberangan ke Nusa Penida atau ke Gili Trawangan gitu. Pokoknya mantap banget deh tahun ini. Yuk ikutin lagi kisah perjalanan kita selanjutnya. Nah, tadi kita mulai start dari jam 8 pagi nih teman-teman. Terus ini adalah tol pertama kita karena rumah kita ada di Cibubur. Jadi kita memasuki tol Jatikarya. Alhamdulillah banget hari ini tol Cikampek itu lagi lancar banget. Jam setengah 9 pagi kita sudah mulai memasuki jalan layang MBZ. Oke, ini jam 1:15. Kita udah sampai di Simpang Raya rest area di Semarang. Ini kilometer berapa aku juga lupa, nanti deh di teks di video aja. Sekarang kita mau makan siang dulu di Simpang Raya, langganan kita di rest area Semarang. Oke, jadi kita udah selesai makan di rest area tadi, dan ternyata rest areanya itu adalah rest area kilometer 379A Winsing. Makanannya sih B aja sih sebenarnya, cuman lumayan lah. Lapar ya dek. Cuacanya udah mulai gerimis karena dari tadi pagi masih cerah. Masih dilempar-lempar. Jadi kita mau menuju ke Surabaya dulu ya. Malam dulu di Surabaya, habis itu baru besok harinya kita melakukan penyeberangan
perjalanan ke mana? Ke Lombok. Nah, jam 14.45 kita sudah tiba di tol Kali Kangkung. Untuk tarifnya, tol ini itu 357.500 dari Cikampek utama ya guys. Oke teman-teman, jadi aku baru sampai rest area Karang Dagangan kilometer 3A. Kita lagi rebahan dulu sambil buang air kecil. Sekarang jam 6:30 malam. Adek, kamu capek nggak? Enggak. Ih, hebat ya. Kamu hebat ya. Oke deh, pokoknya kita akan lanjut terus nanti videonya. Ya, jam 7 kita sudah sampai di tol Banyumanik dan ini untuk tarif tolnya itu 359.500 ya guys. Alhamdulillah kita udah sampai di Surabaya dan sekarang kita mau makan malam di Bakso Bonet, bakso depan Bonet tepatnya ya. Dulu tuh dia di sini guys. Nih, dulu waktu aku 2 tahun lalu tuh dia masih di kayak di pelataran ruko-ruko gitu. Dan sekarang, Masya Allah dia udah buka ruko. Gede banget. Wih, keren ya kemajuannya. Tuh, es teler depan Bonet. Waktu itu aku makan masih di sini. Masih di pelataran ruko-ruko ini. Nah, sekarang kita coba makan lagi yuk. Sekarang jam 8 deh. Jam berapa ya sekarang? Oh, jam 8. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat stay kita di hari pertama. Kita mau istirahat dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan besok hari ke Lombok menggunakan KM terbaik buatan Indonesia, yaitu kapal Granat 7. By the way, di Surabaya aku menginap di Hotel Crown Prince Surabaya. Hotelnya bersih, nyaman, wangi, dan recommended banget ya pokoknya. Lokasinya juga strategis di pusat kota Surabaya, dekat dengan Tunjungan Plaza. Untuk tipe room yang ini, aku pilih tipe room yang classy, harganya 700 ribuan. Kamarnya sesuai dengan namanya, classy banget. Hai, selamat siang. Sekarang udah jam 12:30. Tadi kita udah dari check out dari hotel, terus sekarang mau menuju ke Jembatan Suramadu. Kita mau coba main ke Pulau Madura ya. Kita mau cobain apa bebek, nasi bebeknya Madura asli, makan di Maduranya langsung. Sate Madura. Ya, gimana perasaannya di hari kedua kita ini? Sekarang tanggal 24 Desember, kemarin kita start 23 Desember. 23. Kita berangkat 22 Desember. Terus menginap semalam di Surabaya. Sekarang kita mau cari makan siang dan cobain nyebrang ke Madura lewat jembatan Suramadu. 22 ya. Sekarang 23. Oke deh. Nanti kita vlogging lagi pas udah berada di atas jembatan Suramadunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau menyeberang ke Pulau Madura. Dan di depan itu jembatan Suramadu. Yeay. Ini pengalaman pertama kita nih, menyeberang ke jembatan Suramadu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ada di jembatannya. Udah, kita di atas jembatan. Itu cuma 5 menit kayaknya ada nyebrangin dari Surabaya ke Pulau Madura. Cepet banget, ternyata deket ya. Daripada boros kapal. Zaman dulu sulit, mesti nungguin kapal dulu. Alhamdulillah pembangunannya keren. Namanya siapa nih? Oh, SBY? Oh, bukan Jokowi nih. Manis, ini Pak SBY.
soto, bebek, apa lagi ya makanan khas Madura? Coba dong, terus. Oke, kita mau cobain makan dulu, makan siang nih. Makan sekarang. Gede banget. Makan sekarang. Gede banget. Rumah makan bebek Rizky. Nggak tahu deh ini bebek apa adanya. Pangkalan. Kita cobain aja Beda dulu. lagi lo makan di situ. Oh iya tuh. Kita juga mau cobain makanan khas Madura. Oke deh, kita makan dulu ya. Buat makan siang. Panas banget. Bun, dia tuh lembut banget. Enak banget. Ya. Ngobrol. Bebeknya ngobrol. Ngobrol. Selamat. Gimana sih yang bebek? Cobain ayam makan. Mantap. Cara gimana? Pedas. Guys, jadi rencananya kita itu setelah makan ini mau langsung capcus ke Pelabuhan Tanjung Perak, tapi ternyata hujan badai itu tiba-tiba datang dan kita menunda perjalanan kita ke Pelabuhan Tanjung Perak. Kita mau tunggu untuk angin itu agak redaan dulu ya, karena tadi di sebelah sana juga udah ada pohon yang rubuh. Anak-anak malah seneng banget tuh main dengan angin. Happy-nya receh banget. Truk kan berhenti. Anginnya kenceng banget. Kita nggak jadi jalan. Tuh. Pulau Madura. Guys, masih terus pantengin video aku kan? Karena kalau di skip itu sayang banget, pasti bakalan kelewat tentang info-info dan juga cerita-cerita menarik dan seru lainnya. Jadi jangan di skip ya. Oke guys, tadi itu kita sempat tunggu lumayan lama juga di Pulau Madura. Kita nunggu untuk anginnya itu agak redaan sedikit karena serem banget. Anginnya kenceng banget, badai banget. Jadi kita putuskan untuk menunda perjalanan kita ke Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, sekarang ini jam 4:30 sore. Kita udah sampai di gedung informasi di Pelabuhan Tanjung Perak. Kita mau tunggu di sini aja sampai jadwal keberangkatan KM Kirana 7 itu nanti jam 8 malam. Nah, tadi itu di lantai 2 aku beli tiket dulu nih untuk ke ruang tunggu yang di lantai 3. Jadi tiketnya itu 20.000 per orang. Di sini kayak ada museum-museum kecil, terus kita akan diajak masuk ke area food court gini, jadi kita nunggu itu sambil makan dan minum-minum gitu ya. Makanannya juga ada banyak banget. Tadi aku pesen kopi, cireng, terus pisang goreng, pokoknya banyak banget ya. Minuman-minuman teh juga gitu banyak. Nah, terus ini aku mau main ke area outdoornya. Itu ada apa aja? Jadi di sini tuh ada kapal-kapal yang lagi bersandar, jadi kita bisa santai nunggu sambil ngeliatin kapal, terus nikmatin udara-udara laut gitu deh. Ya cuman gitu aja sih, tapi lumayan. Oh iya, jangan lupa bawa charger karena banyak banget colokan. Itu lumayan banget buat ngisi baterai HP kalian ya. Ya, jadi sekarang sudah jam 6 sore, maghrib lah ya. Kita sudah menunggu di ruang informasi ini. Sekarang kita mau ke informasi, mau tanya-tanya untuk boardingnya itu seperti apa. Karena jadwal keberangkatannya itu kan jam 8 malam ya. Kita mau ke toilet dulu, habis itu kita langsung ke informasi. Ya lumayan lah, tempatnya tadi di atas. Bisa dapat tiduran juga sebentar. Bah. Nah,
teropongin pinggang. Udah, nanti kita lanjut lagi ya, gimana boardingnya untuk keberangkatan kapal Kirana 7 malam ini jam 8 malam. Ya, ini jam 9:05, jam 9 malam. Dari jadwal awalnya itu kapal Kirana kita keberangkatan jam 8 malam, tapi karena cuaca lagi kurang bersahabat, ombaknya lagi tinggi, jadi dia baru bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak itu jam 9. Nah, kita belum tahu nih kita bisa naiknya jam berapa. Semuanya udah pada tidur di mobil. Bobo semua. Ya, mudah-mudahan gak lama lagi naiknya ya. Udah pada capek semuanya. Halo, sekarang sudah jam 12 malam dan kita masih berada di dermaga Tanjung Perak. Kita belum jalan juga, nggak apa-apa sambil menunggu cuaca itu lebih baik. Karena katanya itu tadi pas perjalanan kapal Kirana 7 dari Lombok menuju ke Surabaya, itu cuacanya lagi buruk ya. Banyak juga kapal-kapal yang menuju ke arah Kalimantan itu banyak yang cancel karena ombaknya itu lagi tinggi. Jadi kita cari aman aja. Yang penting selamat dan sehat sampai dengan tujuan ya. Oke? Alhamdulillah akhirnya kita lepas landas juga. Tadi itu kurang lebih dari Pelabuhan Tanjung Perak itu jam 1 malam, 1 pagi ya. Nah, terus sekarang ini kita lagi melewati jembatan Suramadu. Nah, itu dia, itu di atas adalah jembatan Suramadu dan kita melewati bawahnya jembatan Suramadu ini karena kapal Kirana 7 ini pendek ya, jadi bisa melewati bawahnya jembatan Suramadu. Maaf banget kalau penerangannya itu minim karena recordnya juga pakai handphone seadanya, tapi ini cakep banget. Mungkin kalau siang itu cakep ya. Dulu sih kapal Kirana 7 itu berlayar dari sore, jadi kita bisa melewati jembatan Suramadunya itu pas sore hari, pas sunset gitu. Jadi cakep banget. Sekedar informasi kalau KM Kirana 7 ini atau kapal Kirana 7 ini masih tergolong kapal yang baru ya guys, karena KM Kirana 7 ini merupakan kapal milik PT Dharma Lautan Utama yang rilis di tanggal 6 Januari 2022. Jadi masih baru banget. Guys, ini udah jam 3 pagi dan aku belum bisa tidur sama sekali karena kita dapet tiketnya itu kan tiket yang ekonomi duduk. Anak-anak sih udah pada tidur tapi aku masih belum dapet posisi yang nyaman. Nah, itu kakak Valen tidur di bawah. Jadi aku bawa bed cover gitu, aku gelar di bawah. Semoga besok dapet tempat ekonomi yang tiduran ya. Good morning, akhirnya kita berjumpa lagi dengan pagi hari dan juga matahari. Jadi aku ini lagi di top decknya KM Kirana 7 ya guys. Nah, di sini tuh kayak ada taman bermainnya gitu. Jadi arena-arena playground untuk anak-anak, seru banget. Jadi anak-anak nggak bete. Nah, kalau itu di sana itu kayaknya Python ya. Jadi kita masih sampai di Banyuwangi. Oh iya, kalau semalam itu aku tidur di jam 3:30 pagi deh kayaknya kurang lebih. Tapi nggak apa-apa, karena kalau liburan itu kan enaknya melek ya, nggak banyakan tidur. Udah masukin uangnya. Oke, jadi sekarang aku dan anak-anak mau coba mesin vending machine ini. Jadi anak-anak tuh emang udah excited banget pas lihat video-video review di YouTube. Dia katanya aku mau cobain mesin vending machine itu. Oke deh, sekarang kita coba langsung. Dia toska. Iya. Akhirnya yang sebelah sana hijau, sebelah sini hitam. Biru tua. Ini dalam kali ya? Mungkin bisa begitu ya? Insya Allah. Ada garis-garisnya. Warnanya beda.
guys, jadi aku mau kasih tahu salah satu ruangan ekonomi tidur yang ada di kapal Kirana 7 ini, yaitu ruang Gili Trawangan. Jadi aku itu dapatnya tiket yang ekonomi duduk karena memang udah habis ya, di websitenya itu nggak ada. Namun jangan khawatir yang kasusnya seperti aku, kalian bisa tanya-tanya langsung ke awak kapalnya karena kapal Kirana 7 ini pasti menyediakan ruang kosong di ekonomi tidur. Kalian harus rajin-rajin tanya ya ke awak kapalnya. Jadi seperti ini kurang lebih kondisi di ruang ekonomi tidur. Terdapat charger untuk nge-charge handphone kita. Terus sudah pasti untuk ranjang itu kita bisa tiduran. Nah modelnya kayak gini, kayak ruang dormitory gitu, susun 3 tingkat. Nah untuk aku pilihnya, kebetulan kemarin aku cari-cari ke ruangan-ruangan yang ekonomi tidur itu, aku cocoknya di sini karena terdapat di paling atas dan pas banget itu kasurnya itu matrasnya ada 5 sesuai dengan keluarga aku. Jadi enak banget di atas ini kan nggak kedengeran orang bolak-balik tangga. Terus AC-nya juga nggak begitu dingin. Terus di sini juga menyediakan jasa terapis gitu, tapi khususnya untuk laki-laki karena di sini juga ada banyak supir-supir. Nah yang biasanya yang menggunakan jasa terapis itu supir-supir untuk pijit-pijit gitu. Lumayan deh buat paksu, bisa dipijit-pijit ya kan. Kita masih di Banyuwangi, itu dapur. Jadi kalau naik kapal Kirana 7 ini kita dapat makan 3 kali. Tadi pagi sarapan kita dapat, terus nanti siang makan dapat, malam juga dapat. Udah ya, kita ke sana. Ya itu yang buat kawan itu loh. Beli apa Naila? Kan baru makan, Neng. Oh, dikunci. Oke guys, aku mau kasih tahu lagi tentang lebih detailnya ruangan ekonomi duduknya tuh kayak apa. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah untuk tempat duduknya sendiri itu sebenarnya nyaman, bisa direbahin gitu kayak di mobil. Cuman yang nggak bikin nyamannya itu dia berada tepat di depan langsung ruang hiburan gitu. Jadi berisik banget kalau hiburannya itu lagi mulai. Nah kalau di sini ada life jacket juga. Terus di sini ada colokan. Jadi kita kalau mau ngecas gratis. Di sini ada kayak penganugerahan gitu dari PT Dharma Lautan Utama ya. Terus di sana di belakang kita ada kafe gitu. Nah, ini juga ada denahnya, denah tentang kapal Kirana 7 di dalamnya tuh ada apa aja. Di sini juga ada charger lagi, di sana ada ruang medis. Tadi juga ada ruang menyusui. Nah, ini kafetarianya yang tadi terlihat dari ruang ekonomi duduk itu. Itu juga ada informasi. Terus di sini juga ada toiletnya juga. Toiletnya bisa untuk mandi ya, bisa digunakan untuk mandi, namun bijak juga dalam menggunakan air gitu. Nah di sini juga ada ruang untuk merokok. Gitu aja sih. Nah kalau ini kayaknya monumen peresmian kapal Kirana 7 ini ya, FYI aja, kapal Kirana 7 ini made in anak Indonesia ya. Keren banget. Ya, selamat malam. Jadi ini makan malam sekaligus makan terakhir kita di kapal Kirana 7. Jadi kapal Kirana 7 ini menyediakan makanan ya, 3 kali makan. Kemarin kita kan lepas landas tuh malam. Jadi paginya baru dapat sarapan, terus makan siang, dan sekarang dapat makan malam. Makan malamnya terbagi nih, ada yang buat anak-anak sama ada yang buat dewasa juga. Nah kalau ini menu yang buat anak-anak, overall sih enak sih ininya, menunya. Maksudnya rasanya dapet lah gitu, nggak yang hambar-hambar banget ya orang sakit itu, enggak sih. Masih bisa kemakan lah, lumayan. Ya, dapat 3 kali makan dalam waktu perjalanan 22 jam. Seru kan? Alhamdulillah jam 12
lewat 15 waktu Lombok. Kita akhirnya safely arrive at Pelabuhan Lembar. Sekarang kita mau beres-beres dan masukin barang ke mobil dulu ya. Bye bye kapal Kirana 7. Sampai jumpa lagi. Oke guys, thank you ya sudah mengikuti video perjalanan kita menuju ke Lombok menggunakan kapal Kirana 7. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video-video aku. Dan lanjutin dan ikutin terus nih video aku selanjutnya di Bali dan Lombok. Banyak banget cerita seru dan info backpacker ala kita. Jangan lupa ya, ayo buka channelnya dan tonton video-video kita yang lain. Thank you ya.